Guys, jujur, pernah nggak sih lo ngerasa sendirian ngelawan satu dunia? Kayak lo bener, tapi semua orang di sekitar lo jahat. Dan yang punya kuasa malah diem aja. Kenalin, ini Abi Kusno Nahran. Kalau di film Marvel, dia ini main karakternya. Tapi bedanya, dia nggak punya kekuatan super. Dia cuma punya nyali yang gede banget buat ngelawan mafia kayu di Kalimantan tahun 2001. Bayangin, dia ditebas berkali-kali di depan umum, literally di dekat kantor polisi. Tapi pelakunya santuy aja jalan pergi. Kok bisa? Negara kemana waktu itu? Simpan pertanyaan itu, karena hari ini kita bakal bedah kasus yang bikin malu hukum Indonesia di mata dunia. Oh iya, sebagai informasi tambahan, dikarenakan artikel tentang kasus ini sangat sedikit dan sangat sulit untuk ditemukan, jadi gua akan lebih banyak pakai video ilustrasi. Oke, kita rewind dulu ke tahun 2001. Zaman ini tuh masa transisi pasca reformasi. Harusnya sih jadi lebih baik ya, tapi di Kalimantan Tengah, kondisinya malah kayak film koboi, Wild West banget. Hutan Tanjung Puting itu isinya bukan cuma orang utan, tapi ada emas hijau alias kayu ramin. Harganya gila-gilaan di pasar gelap. Dan yang main bukan penebang kelas 3, tapi sindikat mafia. Kita sebut aja The Cukongs. Nah, yang bikin gondok, praktik ini tuh open secret. Semua orang tahu, tapi semua tutup mata. Kenapa? Ya karena cuannya, bos. Diduga kuat, oknum aparat dan pejabat waktu itu juga kecipratan. Jadi hutan kita dijarah, duitnya masuk kantong pribadi. Rakyat dapat apa? Dapat banjir doang. Di tengah kegilaan ini, muncul Abi Kusno. Dia jurnalis, warga lokal, dan aktif di LSM Telapak dan EIA. Dia tuh tipe orang yang nggak bisa disogok. Ditawarin duit, ditolak. Diancam mati, dia malah makin berisik. Masuk ke tanggal keramat 22 November 2001. Abi Kusno lagi di Pangkalan Bun. Niatnya mulia, mau ngecek barang bukti kayu ilegal. Tapi ternyata dia udah ditungguin. Ini bagian yang bikin gue speechless. Dia diserang di siang bolong, dikeroyok preman bawa mandau. Lo bayangin, dia nangkis senjata tajam pakai tangan kosong. Akibatnya, 3 jarinya putus di tempat. Punggungnya ditebas sampai, organnya kelihatan. Dan yang paling ironis, kejadian ini deket banget sama kantor polisi. Tapi menurut laporan investigasi waktu itu, aparat seolah lumpuh. Nggak ada yang nyelamatin dia saat kejadian. Abi Kusno dibiarin tergeletak di aspal, bleeding out, nunggu ajal. Ini tamparan keras banget sih buat integritas penegak hukum kita waktu itu. Kayak, hello, you had one job, melindungi warga sipil. Tapi kok malah mafia yang berasa punya hukum? Tapi Tuhan emang nggak tidur. Abi Kusno survived. Dia dilarikan ke RS, terus dievakuasi ke Jakarta karena di Kalimantan nyawanya masih diincer. Gila gak tuh? Udah sekarat di rumah sakit aja masih mau dihabisin. Nah, di sini kita harus ngomongin double standarnya. Kasus ini meledak bukan karena viral di medsos. Belum ada TikTok, Instagram atau yang lainnya guys. Tapi karena tekanan internasional. Dunia ngamuk. Uni Eropa ngamuk. Mereka nekan Jakarta. Hoi, urusin hutan lo dan lindungin aktivis lo. Setahun kemudian, Abi Kusno terbang ke Kanada. Nerima John Humphrey Freedom Award. Bayangin rasanya jadi dia. Di negeri sendiri dibacok dan dicuekin. Di negeri orang malah dianggap pahlawan. It's bittersweet ya gak sih? Jujur ini kritik buat kita semua, terutama pemerintah. Masa harus nunggu viral atau ditegur bule dulu baru gerak? Pola ini kok kayaknya dejavu ya sama kasus-kasus zaman now? Meski kejadian tersebut membuat nyawanya nyaris hilang, semangat Abi tidak pernah padam. Ia tetap berdiri tegak, bahkan berani menyebut nama-nama pejabat besar yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Pada tahun 2004, Abi Kusno terjun ke dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Kalimantan Tengah yang konsisten menyuarakan perlindungan lingkungan. Namun, jabatan politik yang ia miliki tak membuatnya aman dari ancaman. Pada 4 Juli 2006, saat mendatangi lokasi penimbunan kayu liar di Muara Bulan, Kalimantan Tengah, ia kembali mendapat ancaman yang diduga berasal dari salah seorang cukong, pengusaha yang merasa terancam.
Abi menerima sebuah kotak yang berisi kain kafan, gambar mayat, dan juga tulisan "Jangan bunuh mata pencaharian kami". Kegigihannya dalam menghadapi ancaman yang terus menghantuinya akhirnya berujung tragis. Pada 24 Juli 2006, Abi Kusno meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Jalan Tol Cirebon. Banyak pihak yang mencurigai bahwa kecelakaan tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana pembunuhan yang telah lama disusun untuk membungkam perjuangannya. Abi Kusno akhirnya meninggal tahun 2006 karena kecelakaan, tapi legasinya abadi. Gara-gara keberanian dia, pemerintah waktu itu akhirnya bikin operasi besar-besaran buat sikat illegal logging di Tanjung Puting. Oke, apa yang bisa kita pelajarin? Pertama, jangan jadi pengecut. Kedua, kita butuh sistem hukum yang nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus Abi Kusno ini bukti kalau hukum rimba pernah menang di negeri ini, dan korbannya adalah orang baik. So, buat kalian yang masih peduli sama lingkungan dan keadilan, jangan pernah takut bersuara. Emang sih resikonya gede, tapi diem aja juga nggak ngerubah apa-apa. Gimana menurut lo? Apakah hukum kita sekarang udah lebih baik? Atau sebenarnya 11-12 sama tahun 2001? Coba diskusi di bawah, tapi tetap sopan ya, biar nggak ada tukang bakso lewat depan rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat gali kasus-kasus yang tenggelam. Stay safe, stay critical, salam cinta alam, peace out.